Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Jumat 12 September 2025 hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Anatelita akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa selama 3 jam di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan kebersamaan ini membahas berbagai dinamika nasional di tanah air. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran para tokoh yang turut memberikan perhatian terhadap isu-isu nasional. Adapun tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang menemui Presiden diantaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraisy Shihab, Lukman Hakim Saifuddin, Romo Frans Magni Suseno, dan Biku dan Masubo Mahatera. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik aspirasi usulan dan aspirasi dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo diantaranya mengenai dinamika global. Tidak hanya itu, sidang Majelis Umum ini menjadi kesempatan yang baik untuk mendorong program Asta Cita. Kehadiran Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, reformasi PBB, dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kesempatan untuk berpidato di sesi debat umum dengan urutan ketiga. Tahun ada PBB itu kita tuh menikmati sebenarnya relatif peace, ya kan, perdamaian. Tidak ada perang besar setelah Perang Dunia Kedua. Tadi kan teman-teman ada beberapa prioritas, saya tentunya belum bisa share mengenai pidato Bapak Presiden. Kita tunggu pada saat peluncuran, tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain tentunya dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan terhadap satu negara berdaulat, ya, yaitu di Qatar. Pasti juga isu Palestina akan dibawa, dan tentunya kesempatan sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi Asta Cita Bapak Presiden. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau BALEK DPR akhirnya menyepakati untuk memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk dapat diselesaikan di tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun setuju dengan usulan prolegnas DPR tersebut. Sebelumnya, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh publik. Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset secara resmi diusulkan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025 setelah dilakukan perubahan. Dalam rapat yang digelar bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kompleks Parlemen Senayan, DPR RI menjadi pihak yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dapat segera diselesaikan. Menkum Supratman menyatakan pemerintah setuju dengan usulan DPR tersebut. Di RUU tentang perampasan aset, terima kasih karena pemerintah juga sebenarnya sudah siap, dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draft RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan, RUU Perampasan Aset ditetapkan menjadi usulan dari DPR agar tidak lagi menimbulkan polemik. Dan ini tetap sebagai inisiatif DPR, ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR.
dan itu masuk dalam tahun 2025. RUU perampasan aset menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam tuntutan publik agar dapat segera diselesaikan. Meski hanya tersisa 4 bulan di tahun 2025 ini, DPR bersama-sama dengan pemerintah yakin dapat menyelesaikannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Kumham IBPAS Yusril Ihza Mahendra menyatakan RUU perampasan aset sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas. Sejauh ini pemerintah dan DPR sedang membahas apakah kemudian rancangan undang-undang tersebut akan ditarik atau pemerintah mengeluarkan RUU yang baru, mengingat rancangan undang-undang tersebut diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andi Aktas sudah melapor pada saya bahwa prolegnas sudah dilaksanakan, rapat untuk revisi prolegnas itu sudah dilakukan dan sudah memasukkan pembahasan terhadap rancangan undang perampasan aset itu menjadi prioritas untuk dibahas dalam prolegnas 2025-2026. Sekarang memang sedang didiskusikan ini akan menjadi inisiatif siapa, karena RUU yang ada di DPR sekarang ini diajukan oleh Presiden Joko Widodo dulu, dan dalam surpresnya sudah menunjuk Menteri Polhukam pada waktu itu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dan Menkumham pada waktu itu Pak Yasona Lawli. Tapi kan terjadi pergantian pemerintahan, dan biasanya kalau terjadi pergantian pemerintahan, RUU yang diajukan oleh pemerintah itu dipending untuk didiskusikan kembali. Dan proses itu sekarang sedang berlangsung di DPR untuk memastikan apakah ini akan diteruskan atau akan ditarik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Dan pembicaraan di DPR sekarang ini cenderung ke arah bahwa DPR akan mengajukan rancangan undang-undang baru perampasan aset itu. Tapi mereka akan mengajukan itu dan membahas itu nanti setelah pembahasan KUHP selesai. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian korban banjir di Bali. Gibran menegaskan pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke posko pengungsian Banjar Tohpati dengan didampingi oleh Kepala BNPB, Wakil Gubernur Bali dan beberapa stakeholder lainnya. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran memberikan bantuan kepada para pengungsi mulai dari sembako, makanan siap santap, hingga pakaian. Gibran juga berdialog dengan warga di posko pengungsian. Hal itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Wapres pun menegaskan jika pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Selain itu, Gibran juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki fasilitas umum dan juga sekolah yang rusak agar bisa digunakan untuk belajar Senin mendatang. Asesmen di data tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat ini sedang dilakukan asesmen ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tenang semua, ini nanti akan dibantu oleh pemerintah ya, dibantu oleh kepala-kepala daerah yang ada di sini dan juga dari Pak Kepala BNPB. Nah, jadi Bapak Ibu tenang, saya pesan aja Pak, ini tolong nanti ini kan hari Jumat ya, Sabtu Minggu Senin, ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Usai dari posko pengungsian, Wakil Presiden turut meninjau kondisi Pasar Badung bersama pengurus Kadin Bali. Dalam kesempatan itu, Kadin Bali memberikan bantuan untuk korban banjir Bali. Nantinya bantuan tersebut akan disalurkan sesuai dengan arahan dari pihak-pihak terkait agar tepat sasaran. Dari Denpasar, Bali, Zinedine Duhan, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Dalam peristiwa banjir di Bali, sedikitnya 120 titik di 7 kabupaten provinsi Bali terdampak banjir dan longsor. Sementara pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Ini sedang dikaji teman-teman, landscape-nya seperti apa, apakah landscape-nya terganggu atau gimana dari kondisi banjir ini. Ya. Pak, berarti artinya hasil analisa di sana memang ada salah satu faktornya karena memang pembangunan yang masif atau seperti apa Pak?
setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah segera memperbaiki rumah warga dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir besar di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan mengenai kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut. Kita pantau terus ya apa yang terjadi di Bali dan juga Nusa Tenggara Timur, banjir besar yang juga telah meluluh lantakan sebagian kawasan yang ada di Bali dan NTT, termasuk ada korban jiwa di NTT. Kita berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang lainnya. Sudah dihitung Mas kerugiannya mungkin? Masih terus kita hitung. Pemirsa, sementara itu kondisi Pasar Badung dan Pasar Bali berangsur normal. Hari ini pedagang pasar tersebut sebagian mulai kembali berjualan. Dari pantauan pada Jumat siang, sebagian pedagang kembali mencari sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Sementara petugas terus menyedot air yang masih menggenangi basement. Petugas juga masih berupaya mengevakuasi sejumlah kendaraan di basement pasar. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari penanganan pasca banjir di Denpasar, Bali, kita bergabung dengan jurnalis Zidedin Duhan di sana. Duhan, informasi terkini penanganan seperti apa, Duhan? Ya, Ana dan juga pemirsa, untuk informasi terkini, tadi kami sempat mendapatkan statement dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan kepada kami bahwa memang situasi di Bali ini baik di 120 titik yang terdampak banjir saat ini sudah ada di kondisi yang cukup baik, artinya banjir sudah surut, bahkan di beberapa titik terparah seperti Pasar Badung yang terendam hampir 2 lantai ini sudah dikeringkan melalui mesin pompa dan juga sudah dilakukan rehabilitasi di titik-titik terparah tersebut, yang mana juga status untuk banjir sendiri saat ini sudah resmi dicabut dengan tadi juga hari ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang juga secara simbolis ini memberikan bantuan ke beberapa titik posko bencana yang dihuni oleh korban-korban yang mengungsi akibat dari banjir yang terjadi pada hari Rabu lalu. Adapun juga memang untuk update jumlah korban sendiri, itu saat ini korban meninggal dunia yang ditemukan ada 18 orang, sedangkan yang masih belum ditemukan ini ada 2 orang menurut pernyataan dari Kepala BNPB beberapa saat yang lalu, dan juga akan dipastikan bahwa proses pencarian ini akan terus dilakukan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh korban meninggal akan terus dilakukan meskipun juga sudah melebihi dari SOP 6 kali 24 jam. Namun jika keluarga masih menginginkan untuk terus dicari, maka akan terus dilakukan pencarian. Tadi juga selain dari BNPB dan juga Wakil Presiden, tentunya ini berbagai pihak turut memberikan bantuan kepada korban-korban yang terdampak banjir kemarin. Salah satunya ada Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah Bali atau Kadinda Bali yang tadi kami pantau. Ini juga turut melihat bagaimana kondisi dari Pasar Badung yang menjadi sentra ekonomi untuk daerah setempat, yang mana juga ini dari Kadin Bali sudah menggalang dana dari untuk internal sendiri ini sudah mencapai sekitar 100 juta rupiah dan juga masih terus mengajak asosiasi pengusaha yang berada di Bali untuk memberikan sumbangan baik berupa materi maupun juga berupa barang untuk para korban, mengingat juga para korban ini masih belum dapat kembali ke rumahnya, belum sepenuhnya dapat kembali, namun memang sebagian sudah dapat ada yang kembali yang rumahnya tidak hancur, namun beberapa titik memang terdapat kehancuran, terutama yang menjadi masalah di Bali ini, Ana dan juga pemirsa, justru kebanyakan yang tinggal di Bali ini bukan memiliki rumah pribadi, melainkan juga sewa atau mengontrak atau dalam kondisi kos. Nah, ini yang membuat pemerintah nantinya akan bekerja sama antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota untuk mengeluarkan dana seperti apa nanti hitungannya untuk para penduduk yang juga
terdampak namun tidak memiliki rumah seperti itu, yang nantinya juga akan menggunakan dana baik dari provinsi maupun dana dari daerah. Dan untuk bantuan dari Kadin sendiri nantinya akan didistribusikan sesuai dengan arahan dari pemerintah agar bantuan ini nanti dikirimkan tepat sasaran. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan, Ana. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Kabar Merah Putih masih akan menghadirkan informasi penting lainnya sesaat lagi. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, belasan rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka akibat ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Kerusakan terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Pak, ada dua, Pak. Dua ledakan. Awalnya gimana, Pak? Bisa tuh. Ya kira-kiranya kita kan lagi sholat ya, Pak. 5 itu. 5.15 itu ada suara meledaknya itu kayak ada barang dari atas jatuh ke rumah gitu, keluar gitu. Rumah saya juga getar kan, keretok-keretok. Ya kedua kali paling 1 menitan ledak lagi. Ledak lagi. Kita belum tahu pasti, Pak. Soalnya ada dengar ledakan aja gitu. Tapi dari atas gitu. Iya, asalnya dari atas gitu, Pak. Asalnya dari rumah saya gitu. Terus terdampaknya ada berapa rumah nih, Pak? Kalau dampak dari rumah mungkin dari sini aja sekitar ya ada 10-an. Sekitar 10 lah, tapi 10, alhamdulillah saya sih jarak ada 30 meter. Ya rontok-rontokan aja, Pak. Korban ada berapa, Pak? Ada korban nggak, Pak? Ada korban nggak? Korban. Korban sementara alhamdulillah nggak dapat. Ada ya? Yang luka-luka dikit aja. Ini semua masuk rumah sakit. Berapa orang masuk rumah sakit? Ada sekitar 7 atau 6. Berarti ledakan itu bukan dari rumah, Pak, ya, dari atas ya kemungkinannya. Perasaan kita begitu, Pak. Tahu begitu saya keluar kok rumah ini udah kejadian ambruk semua. Nggak tahu ya penyebabnya tuh. Pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sudah disepakati mencapai angka 52 triliun rupiah antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Komisi 11 DPR RI. Anggaran tersebut terdiri dari 47,77 triliun untuk fungsi pelayanan umum, 249,25 miliar untuk fungsi ekonomi, dan 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan. Pada pengajuan rancangan kerja dan anggaran di pertemuan sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa juga sempat mengatakan akan melakukan pemindahan dana pemerintah sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk menggerakkan sektor real dan mendorong perekonomian nasional. Kementerian Keuangan memastikan pagu anggaran 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat layanan publik dan menjaga stabilitas fiskal nasional. Hasil pembahasan dan rekomendasi dalam rakernas serta RDP telah kami catat serta akan kami tindak lanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi 11 akan kami sampaikan secara tertulis sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat gebrakan dengan kucuran dana 200 triliun ke Bank BUMN. Dana ini digelontorkan untuk perputaran ekonomi nasional. Purbaya yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memiliki PR yang cukup banyak untuk merealisasikan pesan Presiden untuk mengembalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam rapat perdana dengan Komisi 11 DPR pada Rabu kemarin, sejumlah hal mengemuka, termasuk langkah strategis Purbaya merealisasikan perubahan kebijakan ekonomi yang dianggap selama beberapa tahun terakhir tidak memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Purbaya menyampaikan rencananya untuk merevisi postur APBN dan juga menggelontorkan uang 200 triliun rupiah ke Bank Himbara sebagai bentuk deposito pemerintah yang dapat digunakan bank sebagai sarana menggenjot ekonomi masyarakat. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyoroti hal ini. Angka terakhir kita sekitar 84-85%, itu cukup sehat. Artinya
bank tuh tidak kekeringan likuiditas. Jadi bukan persoalan nggak ada uang gitu, uangnya ada begitu ya. Tapi nggak liquid aja. Tapi bukan nggak liquid, tetapi demandnya nggak ada. Permintaan kreditnya rendah. Kredit kita itu hanya 7%, ya. Bukan uangnya nggak ada di perekonomian ya. Demandnya nggak ada. Kalau normal itu 11 sampai 12. Jadi bukan nggak ada uang. Itu yang pertama begitu ya. Kalau dia kredit udah seret, itu LDR-nya udah di atas 92-93%. Berarti butuh injeksi. Nah, urgensi itu yang kemudian lo kan bank nggak butuh lagi sehat-sehatnya gitu ya. Justru persoalannya ada demand. Demand ini terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat daya beli, apakah konsumsi, investasi, kebutuhan untuk permodalan di sektor ekspor impor. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga menyadari bahwa yang namanya demand itu adalah ekosistem. Nah, makanya dari pemaparan Menteri Keuangan kemarin itu kan juga disampaikan bagaimana percepatan ya belanja pemerintah itu bisa dilakukan secara lebih agresif, karena selama ini ada keterlambatan, ada yang mandek ya, sehingga kemudian itu tidak kemudian tercermin ya di masyarakat begitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dalam perjalanannya demand ini mandek karena memang ada aktivitas spending dari pemerintah yang memang belum berjalan sesuai rencana. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 itu ada kontraksi ya dari government spending. Begitu juga di kuartal kedua, meskipun kontraksinya sudah lebih sedikit, tapi masih dalam tahap kontraksi. Dengan kucuran dana fantastis diharapkan mencapai sasaran, yaitu kredit masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi nasional, dan target pertumbuhan ekonomi di atas 5% bisa terwujud. Tim TV One menggabarkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 20 sekolah Garuda baru dan 80 sekolah Garuda transformasi untuk mengejar kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengecek 3 lokasi calon sekolah Garuda di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lokasi pertama di Dusun Bonton, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Lokasi kedua di Tandah SMKN 1 Mempawah Timur. Dan lokasi ketiga di Jalan Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Wamen Stella mengatakan pembangunan sekolah Garuda tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan dan infrastruktur, tapi juga memperhatikan ekosistem, kebutuhan masyarakat, serta potensi lokal. Rencananya 4 titik pengembangan sekolah Garuda baru ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027. Untuk keberlanjutannya kita juga sudah menyiapkan sesuai yang diamanahkan Bapak Presiden dana abadi khusus untuk sekolah Garuda, karena kita juga tahu bahwa kita harus memikirkan keberlanjutan jangka panjang. Jangan sampai sudah dibangun awal lalu menjadi tidak ada dana sehingga tidak dilanjutkan sekolah yang begitu bagus. Sehingga kita juga sudah memulai pemupukan dana abadi yang yield-nya itu akan dipakai untuk terus-menerus bisa memenuhi kebutuhan dari perawatan atau OPEX dari sekolah Garuda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih menunggu DPRD soal polemik besaran tunjangan perubahan DPRD DKI Jakarta. Besaran tunjangan perubahan diatur dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 415 tahun 2022. Bagi pimpinan DPRD ditetapkan 78,8 juta rupiah per bulan. Sedangkan anggota DPRD menerima sekitar 70 juta per bulan. Pramono Anung menyebut pihaknya terbuka untuk merevisi aturan tunjangan perubahan anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah kebijakan tersebut berada di tangan DPRD, bukan gubernur. Saya jawab yang kedua terlebih dahulu. Tentunya dalam hal seperti ini membuka ruang berdiskusi kita lakukan, tetapi ini kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu.
Pemirsa, tunjangan rumah para wakil rakyat terus disorot publik. Tidak hanya di tingkat nasional, tunjangan rumah bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah juga menjadi sorotan. Tunjangan Ketua DPRD Rembang mencapai 36,4 juta rupiah. Wakil Ketua masing-masing 26,7 juta rupiah. Sementara anggota 19,3 juta rupiah per bulan. Untuk tunjangan transportasi, Ketua DPRD Rembang mendapatkan 18 juta rupiah, Wakil Ketua 15,9 juta rupiah dan anggota 14,4 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan dan transportasi, DPRD Rembang juga menerima uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Besarnya tunjangan anggota DPRD Rembang ini memicu gelombang kritik karena dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil yang tengah berjuang di tengah himpitan ekonomi saat ini. Pemirsa, Masjid Raya Al-Bakri Lampung diresmikan dan dibuka untuk umum pada Jumat pagi. Masjid berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dengan luas bangunan 10.240 meter persegi dan memiliki daya tampung jemaah mencapai 12.000 orang. Peresmian Masjid Raya Al-Bakri dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan beberapa sambutan, diantaranya sambutan dari Abu Rizal Bakri mewakili keluarga besar Bakri, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, dan ceramah dari Menteri Agama Nazaruddin Umar. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi, dengan luas bangunan 10.240 meter persegi dan memiliki daya tampung jamaah mencapai 12.000 orang. Pembangunan masjid ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur keluarga kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah tidak hanya bagi kami sekeluarga tapi juga bagi seluruh masyarakat Lampung. Harapan kami Masjid Raya Al-Bakri Lampung tidak hanya menjadi tempat sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan Al-Quran, dakwah, dan kegiatan sosial, tempat yang menyatukan umat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, dengan terbukanya ada fasilitas ruang terbuka hijau atau area bermain anak. Harapan kami dapat menambah kecintaan dan kedekatan masyarakat terhadap masjid, khususnya untuk menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang nyaman disinggahi oleh anak-anak, tempat mereka bermain sambil belajar di dalamnya. Terdapat juga area UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk berjualan, yang insya Allah bisa menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Saya ingin mengajak kita semua untuk meramaikan masjid ini. Karena sebesar dan semegah apapun bangunannya, masjid akan hidup bila jamaahnya menghidupkannya dengan ibadah, zikir, dan ilmu. Saya mewakili keluarga Bakri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung atas segala bentuk dukungannya. Di balik berdirinya masjid ini, Bapak Ibu sekalian, ada sejarah yang patut kita kenang. Keluarga besar Bakri, Bapak Ibu sekalian, memiliki jejak panjang di Provinsi Lampung. Lampung bukan hanya tanah rantau, tapi juga tanah kelahiran dan kebanggaan keluarga Bakri. Dari sini lahir semangat untuk memberi, membangun, dan kembali menebar manfaat kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, Masjid Raya Al-Bakri ini adalah bentuk nyata cinta dari keluarga Bakri kepada negeri yang diwujudkan untuk pemerintah Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama seluruh masyarakat Lampung, kita doakan semoga keluarga Al-Bakri semuanya mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan amal jariah
seluruh masyarakat Provinsi Lampung mengalir kepada keluarga Al-Bakri. Amin. Alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini kita meresmikan sebuah masjid yang luar biasa ya. Ya, dari segi penampilan atas ya kita lihat di TV kemarin, kemudian juga penampilan dari samping ini sangat cantik. Puncak acara peresmian Masjid Raya Al-Bakri Lampung dilakukan dengan prosesi penandatanganan prasasti. Bersama dengan acara peresmian, kegiatan sosial juga dilakukan, yaitu berupa pembagian sembako dan santunan kepada masyarakat sekitar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penguasaan kawasan hutan tahap 4 kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Pada tahap keempat, Satgas PKH menyerahkan lebih dari 650.000 hektar kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara melalui Kementerian BUMN. Dengan dilaksanakannya tahap keempat tersebut, total kawasan hutan yang telah diserahkan mencapai 1.507.591 hektar, termasuk yang dikelola PT Agrima Palma melalui Kementerian BUMN. Penyerahan lahan tersebut merupakan hasil penguasaan kembali kawasan hutan oleh Satgas PKH. Kejaksaan Agung menegaskan dalam 8 bulan kerja Satgas PKH telah menguasai lebih dari 3 juta hektar kawasan hutan. Adapun untuk saat ini Satgas PKH akan mengklarifikasi 1,8 juta hektar kawasan hutan dan juga akan segera diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa selama 3 jam di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan kebersamaan ini membahas berbagai dinamika nasional di tanah air. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran para tokoh yang turut memberikan perhatian terhadap isu-isu nasional. Adapun pemirsa, tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang menemui Presiden diantaranya adalah Sinta Nuriyah Wahid, Quraisy Shihab, Lukman Hakim Saifuddin, Romo Frans Magnis Suseno, dan Biku dan Masubo Bahatera. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik aspirasi usulan dan aspirasi dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo diantaranya mengenai dinamika global. Tidak hanya itu, sidang Majelis Umum ini menjadi kesempatan yang baik untuk mendorong program Asta Cita. Kehadiran Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, reformasi PBB, dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kesempatan untuk berpidato di sesi debat umum dengan urutan ketiga. 80 tahun ada PBB itu kita tuh menikmati sebetulnya relatif peace, ya kan, perdamaian. Tidak ada perang besar setelah Perang Dunia Kedua. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian korban banjir di Bali. Gibran menegaskan pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke posko pengungsian Banjar Tohpati dengan didampingi oleh Kepala BNPB, Wakil Gubernur Bali, dan beberapa stakeholder lainnya. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran memberikan bantuan kepada para pengungsi mulai dari sembako, makanan siap santap, hingga pakaian. Gibran juga berdialog dengan warga di posko pengungsian. Hal itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Wapres pun menegaskan jika pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Selain itu, Gibran juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki fasilitas umum dan juga sekolah yang rusak agar bisa digunakan untuk belajar Senin mendatang.
Assessment di data tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat ini sedang dilakukan assessment ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tenang semua. Ini nanti akan dibantu oleh pemerintah ya, dibantu oleh kepala-kepala daerah yang ada di sini dan juga dari Pak Kepala BNPB. Nah, jadi Bapak Ibu tenang. Saya pesan aja Pak, jadi tolong nanti ini kan hari Jumat ya, Sabtu Minggu Senin ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Usai dari posko pengungsian, Wakil Presiden turut meninjau kondisi Pasar Badung bersama pengurus Kadin Bali. Dalam kesempatan itu, Kadin Bali memberikan bantuan untuk korban banjir Bali. Nantinya bantuan tersebut akan disalurkan sesuai dengan arahan dari pihak-pihak terkait agar tepat sasaran. Dari Denpasar, Bali, Zinedine Duhan, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho menghadiri undangan Simposium Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia 2025 di Bursa Turki. Simposium diharapkan dapat menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah dan komunitas pelajar Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, menghadiri undangan Simposium Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia 2025 di Bursa Turki. Dalam kegiatan itu, rombongan Kadin bertemu dengan diaspora pelajar Indonesia dari 33 PPI negara. Menurut Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, kunjungan ini menjadi momentum penting dapat mempertemukan dunia usaha Indonesia dengan generasi muda penerus bangsa yang saat ini tengah menempuh pendidikan di berbagai belahan dunia. Pertemuan ini juga sebagai bentuk sinergi antara Kadin dan diaspora pelajar Indonesia. Satu hal yang patut kita catat, rekan-rekan catat, memang energi Indonesia itu ada di anak muda, ada di teman-teman semuanya. Jadi kalau saya pergi ke Korea gitu ya, ke negara-negara tetangga yang lainnya, lagi kayak ada tuh negara-negara bekas koloni. Saya ada usaha di Mozambik. Mozambik itu negara Afrika bekas jajahan Portugis. Bahasa nasionalnya bahasa Portugis. Jadi mereka nggak punya kebanggaan terhadap bahasa lokalnya mereka. Bayangkan kita tahun 1928 sesi seperti ini, ya kan? Anak-anak muda, bukan anak raja, bukan anak Belanda, bukan anak pengusaha, nggak jelas tuh anak-anak siapa aja tuh. Tapi kayak forum kayak gini nih berkumpul, atau mutusin sesuatu, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Hasilnya sesederhana itu, tapi itu menginspirasi itu semuanya. Menurut Taufan, keterlibatan pelajar yang tergabung dalam PPI Dunia akan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan masyarakat global. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan komunitas pelajar Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka akibat ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Kerusakan terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Adam dan ada 9 lubang di sini saya betul itu. Untung saya stop bentar.
Berapa ledakan Pak? Ada 2 Pak. 2 ledakan. Awalnya gimana Pak? Bisa tuh. Ya kira-kiranya kita kan lagi sholat ya Pak. 5 itu. 5.15 itu ada suara meledaknya itu kayak ada barang dari atas jatuh ke rumah gitu. Buar gitu. Rumah saya juga getar kan, ketok-ketok. Ya kedua kali paling 1 menitan ledak lagi. Ledak lagi. Kita belum tahu pasti Pak, soalnya ada dengar ledakan aja gitu. Tapi dari atas gitu. Iya, asalnya dari atas gitu Pak. Asalnya dari rumah saya gitu. Terus terdampaknya ada berapa rumah nih Pak? Kalau dampak dari rumah mungkin dari sini aja sekitar ya ada 10-an. Sekitar 10 lah, tapi 10, alhamdulillah saya sih jarak ada 30 meter. Ya rontok-rontokan aja Pak. Korban ada berapa Pak? Ada korban nggak Pak? Ada korban nggak? Korban. Korban sementara alhamdulillah nggak dapat. Ada ya? Yang luka-luka dikit aja. Ini semua masuk rumah sakit. Berapa orang Pak masuk rumah sakit? Ada sekitar 7 Nah, berarti ledakan itu bukan dari rumah Pak ya, dari atas ya kemungkinan. Perasaan perasaan kita begitu Pak. Tahu begitu saya keluar kok rumah ini udah kejadian ambruk semua. Nggak tahu ya penyebabnya tuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar Merah Putih. Saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.